benua Antartika itu. Indonesia memang tidak tertarik. Indonesia tertariknya sama benua Atlantis. Begitu kan waktu saya ke sana minus 4 derajat. Posisi cuaca di masih bagus dong kalau gitu. Iya, dibandingkan dengan dolar minus 37. Minyak bumi. Sorry Mac. Dibandingkan dengan minyak bumi minus 37. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue sama Mbak Abe mau diskusikan mengenai hal-hal yang jarang dibicarakan dan jarang disentuh sebenarnya. Ada suatu daerah atau suatu wilayah, benua orang bisa bilang juga, yang namanya Kutub Utara dan Kutub Selatan. Ini menarik. Gue mau coba gali sama Mbak Abe mengenai pandangan sejarahnya seperti apa sih, dan fenomena sampai saat ini kayak gimana, Mbak Be? Gimana tuh, Be? Itu barang, Be? Itu, Be. Kalau kita mulai dulu misalnya dari Antartika ya. Antartika. Daerah Kutub Selatan yang sangat luas. Karena dia berbatasan laut Antartik, Hindia, Samudra Hindia dan Pasifik. Itu luas sekali. Dan tidak ada native. Tidak ada orang asli di situ. Ya. Beda dengan Ada, Be. Native penguin. Beda dengan Kutub Utara kan ada orang Eskimo. Ini nggak ada. Itu di sana ada 46 negara yang pasang bendera di Antartika, kecuali Indonesia nggak ada. Bisa nggak ikutan? Ya, itu tidak jelas kenapa. Karena daerah Antartika itu bukan termasuk sesuatu negara apapun, bukan. Ya. Ya kan? Pokoknya di belahan bumi aja gitu. Belahan bumi. Memang mengakses Antartika lebih mudah dari Australia gitu. Iya. Kita ini lebih mudah, Be? mudah dong. Mau dari mana? Oke. Mau dari mana? Pesawat dari Australia itu ada penerbangan kok. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya kan? Dulu waktu saya diundang oleh Australia, ya mereka tanya apa keinginan Anda mau mengunjungi apa? Saya bilang Antartika. Itu waktu kedutaan yang di Jakarta tidak menjawab, ya kan? Sampai di Australia saya diterangkan bahwa penerbangan itu 6 bulan satu kali. 6 bulan sekali. Iya, jadi nggak mungkin lah saya bisa berada 6 bulan di Antartika, mau apa? Ya kan? Lalu solusinya saya diperkenalkan dengan ahli yang sudah terlalu lama bekerja di Antartika, orang Australia. Oh, tinggal di sana juga dia? Iya, lama sekali dia di sana. Riset? Penelitian, ya. Iya. Karena banyak hal-hal yang masih dicari. Sebenarnya ini apa, ya kan? Benua Antartika itu. Indonesia memang tidak tertarik. Indonesia tertariknya sama benua Atlantis. Semua. Dan bukan Indonesia aja, India, apalagi kan ada orang India, orang Latin Amerika bikin buku kayak bantal mengenai benua Atlantis. Plato yang melemparkan isu ini, dia tidak selesai naskahnya pada 4 sebelum Masehi kan. Dia tulis Atlantis, dia nggak menyelesaikan naskahnya Plato. Jadi susah apa sih Plato ini? Menurut saya sih cuma intellectual exercise saja dia buat dengan ini. Simulasi dia. Karena pikiran-pikiran falsafah Plato orang kagak doyan, dia kesel juga. Makanya nggak diselesaiin lah. Dia kesel juga, cobalah gue lempar kasus Atlantis sampai gini hari orang doyan. Doyannya orang bukan main. Padahal ya, Vasco kan orang eksak ya. Materi kan kagak hilang. Ya pindah tempat bisa. Energi tidak pernah berubah ya. Energi nggak pernah berubah, dan energi orang Belanda bisa bilang kan bisa gematerialisir, bisa membenda. Ini benua bisa hilang kemana? Kemana? Nggak ketemu lah. Logikanya nggak ketemu. Jadi lagian toh kalau ketemu juga di awang-awang aja, buat apa? Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, dan nggak ada lah barang itu ya. Jadi itulah apa namanya kenakalan seorang pemikir besar seperti Socrates. Bukunya pun dia nggak selesaikan. Ya Plato kan? atau Socrates? Maaf, Plato. Kenakalan apa itu?
pemikir Pemikiran seperti Plato. Plato. Dia iseng banget, sampai anak cucu jadi beribut jadinya kan Iya, sampai gini hari. Sampai gini hari. Sampai gini hari. Masih bahas Atlantis. Atlantis. Yang konkret 46 negara sudah tancap bendera, berarti dia punya minat untuk Di Kutub Selatan. di kutub Antartika untuk setidaknya ikut serta join dalam penelitian kan begitu. Kita nggak hirau. Iya. Kagak hirau kita. Jadi oke. Nah, jadi Kan ada banyak pandangan nih gini, Be. Baru-baru ini nih, Be, ada cerita mengenai diangkat lagi mengenai peta bumi datar kan, Be. Ada kabar konon katanya ternyata di Kutub Selatan itu hanyalah tembok yang nggak bisa dikunjungi. Oh gitu. Sebagian ini mungkin masih perlu kita telaah kaji lebih dalam tuh, Be. Datar. Bumi datar. Jadi begini kalau orang Betawi ya. Iya. Kalau bumi itu datar, dia bilang kayak takpang, kayak balek-balek. Kalau kita jalan nanti nyemplung sampai ujungnya. Makanya orang Betawi nggak percaya. Iya. Nanti coba lu jalan ya, sampai ujung kan lu nyemplung begitu. Iya. Jadi bundar lah Galileo kan, dia berputar pada sumbunya seperti planet-planet yang lain juga. Iya. Lah kemudian kutub utara ya, menarik ya. Kutub utara dulu kepemilikan Rusia. Oke. Sebelum ini. Sebelum yang sekarang Amerika kan, seluruhnya couplingnya utuh Amerika punya. 1867 dijual ke Amerika. Oke. Oleh Rusia. Oleh Rusia. Oleh Uni Soviet berarti, Be. Itu waktu belum ada masih kerajaan. Oh. Pemimpinnya sebelum Tsar Nicholas II. Oke. Saya dulu mencurigai, ini kan maksudnya apa? Tujuannya nggak jelas. Jangan-jangan ini nasihat dari Rasputin. Rasputin. Ya, Rasputin siapa, Be? Jadi ternyata saya periksa timeline-nya, ntar saya jelaskan Rasputin. Saya periksa timeline-nya, transaksi itu dimulai pada 1867. Rasputin lahir 1869 dan meninggal 1916. 42 tahun, muda sekali dia meninggal. Rasputin ini staf khusus. Staf khusus. Iya. Karena dia nggak ada jabatan. Nggak ada jabatan. Bisa dia. Tapi bisa berpengaruh. Oh, berpengaruh. Oke. Dan mistik terus. Bisa kirim surat ke camat-camat nggak, Be? Itu waktu. Kecil media. Oh, kecil. Dia kirim pesan pakai mistik. Pakai mistik. Kagak pakai surat camat lagi, surat seknek nggak ada. Ya. Pakai mistik. Iya. Rasputin ini, dan dialah sangat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Tsar Nicholas II. Jadi bukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itulah yang melakukan transaksi. Nah, pandangan Tsar sebelum Nicholas II itu mengatakan kita harus mengambil perhatian justru kepada daerah-daerah Asia dan Afrika, bukan kepada kutub utara. Dijual lah, dicicil jualnya. Oleh Rusia? Ke Amerika. Oh, memang itu wilayahnya Rusia semua itu, Rusia. Ya? Oke. Dijual kepada Amerika. Amerika cicilannya benar, Rusia nggak usah kirim debt collector. Nggak usah. Selesai, karena kalau salah 30 tahun selesai dibayar. Oke. Itu Amerika punya, dan Amerika juga. Jadi seluruhnya sekarang punya Amerika? Amerika, kutub utara. Oke. Beda dengan Antartika. Iya. Saya sudah pergi ke kutub utara. Bapak udah pernah ke sana, Be? Udah. Gimana cerita situ, Be? Wah, begini. Saya itu kotanya yang terkenal kan Anchorage ya. Oke. Saya host saya adalah seorang penggemar musik klasik. Jadi hari-hari kita ngobrol terus tentang musik klasik ya. Iya. Jadi apa yang mau kita lihat di sana semuanya kan salju. Ya kan? Saya itu menguap terus ya kan. Padahal kok ada matahari terang benderang, saya menguap. Taunya udah jam 11 malam. Saya menguap terus. Iya. Ya kan? Rupanya udah jam 11 malam. Jadi sehingga tapi siang aja. Siang, maka kalau nggak salah ya paling lama 4 jam saja tuh gelapnya di sana. Oke. Lalu timbul persoalan dengan secara fikih ya. Jadi bagaimana tuh kita puasa? Kan gitu. Yeah. Lalu menentukan waktu-waktu sembahyang bagaimana? Nah, oke, kita nggak bahas di dalam konten ini. Itu adalah tugas dari ahli-ahli fikih kan. Iya. Para ulama-ulama lah. Ulama-ulama lah, ya kan. Jadi
apa namanya, di sana ada masjid loh, tapi saya nggak sempat singgahi. Ada masjid di Kutub Utara? Ada, jangan salah. Ada. Oke. Di Kutub Utara. Jadi ada masjid. Lalu itu yang saya kagumi, mereka menjaga lingkungan. Jadi tuan rumah satu hari mengajak saya keluar kota Alaska. Waduh, penghijauan dan sebagainya bagus sekali. Lah saya lupa ya, kita terus makan kan, makan, mobil diparkir, kita makan. Habis makan saya lupa itu bungkusan, saya keremes, saya lempar aja ke arah lembah. Itu bapak, dia lari ke lembah, dia cari tuh sampah. Di situ saya malu. Oh, budaya Indonesia bawa-bawa gitu. Kita habis nyuap ya kan, kita bungkus, cung. Itu orang kejar langsung bawa ke lembah? Dia langsung ke lembah, dikejar. Oh, malu kita, Be, ya? Malunya bukan main, saya malu, betul ya. Nah, terus kita pergi ke, itu tadi penguin itu kan. Iya. Kita lihat penguin, ya kan, lucu-lucu lah penguin di sana. Dan kan kita nggak bisa menyaksikan ombak ya, membeku air-air di situ. Tetapi, kalau kita masuk resto malam hari, Pasko, seluruh pengunjung akan tepuk tangan bila kita pesan es krim. Spesial es krim, pelayan mengantar pakai sepatu roda. Sing, orang tepuk tangan semua. Ada orang nekat Ada pesan es krim. Minum pesan es krim. Oke. Ya, jadi Ya orang rata-rata minum air panas tapi ya. iya, biasanya kita kan kopi kita hajar yang hangat ya. Tapi mereka di situ tuh kayak nanam jahe gitu, di mana situ, Be? Iya, import lah. Import. Iya. Tapi ya memang menyenangkan. Kulit tuh apa namanya, kalau udah tingkat dingin gitu kan, waktu saya ke sana minus 4 derajat. Posisi cuaca di Masih bagus dong kalau gitu, Be. dibandingkan dengan dolar minus 37. Minyak bumi. Sorry Mac. Dibandingkan dengan minyak bumi minus 37. Iya kan? Masih bagus di sana kok. Cuaca di apa namanya, Antartika. Jadi enak sekali berada di sana. Cuman kulit muka kita pecah. Karena terlalu kering. Dingin sekali. Dingin banget. Iya. Pecah sini. Ya wajar, Perih. suhunya begitu, Be. Itu kuman aja ogah hidup di situ kayaknya. Nggak ada lah dia kuman. Tapi gini, Be, ya. itu katanya menurut teori katanya di wilayah Kutub Utara itu ada cadangan minyak yang besar di situ. Saya percaya. North Sea kan ya. Iya. Daerah North Sea itu depositnya luar biasa. Jadi kita lihatlah nanti perang minyak ini bagaimana kan. Sekarang dalam keadaan memang terpukul minyak ini sampai minus di bawah kosong ya, harganya di bawah zero. Jadi nggak tahu nanti bila kebangkitannya lagi. Nah, yang saya lihat di sini kurang ada diskusi-diskusi ke arah itu, ya kan? Kurang. Jadi bagaimana dengan peran minyak bumi di kemudian hari, ya kan? Entah Bagaimana? masih dipakai lagi secara masif seperti ini apa enggak? Enggak, Kalau enggak ditinggalin juga kali ya. Iya, di sini kan nggak ada. Kita nggak jumpai itu semua. Karena Arab Saudi sendiri, biasanya dapat kabar info dari kawan profesor yang di sana. Orang Indonesia ditugaskan oleh Arab untuk memikirkan bagaimana cara mengelola dan meng-convert minyak bumi Arab menjadi bahan yang lebih berguna. Karena dianggap sebentar lagi ini minyak bumi udah nggak gitu berguna. Jadi minyak buminya tetap sebagai bahan. Iya, tetap raw materialnya, tapi dirubah menjadi bahan yang lebih berguna dan bisa lebih. Oke, ya itu namanya sains bekerja kan. Kan kita ada dulu ada departemen riset, sekarang masih ada nggak ya? Sekarang ada sih, B, masih ada, B. Masih ada ya. Iya. Lah ini dia mesti riset dong. Iya. Hal-hal seperti ini kita ingin sekali terjadi debat-debat apa namanya? Banyak, B, profesor-profesor kita dipakai di luar negeri, B. Ya, tapi di sini nggak dipakai. Nggak dipakai dia. Nggak dipakai. Ya kan, jadi banyak hal-hal yang mesti didiskusikan menyongsong Indonesia ke depan. Iya. Ya, tidak seperti inilah suasananya kan. B, tadi yang Mbak B ceritakan di zaman modern. Kalau di zaman kuno dulu diperebutkan nggak tuh, B, itu? Kutub Utara, Kutub Selatan itu? Ya diperebutkan lah. Rusia waktu kan perkasa. Oke. Zaman itu kan Amerikanya belum ada. Belum ada, B. Belum ada. Columbus yang ngaku nemuin patungnya udah dirubuhin.
Nggak ditolak dia sekarang. Tolak. Belum ada, dia dulu. Iya, Rusia iya. dulu yang nemuin. Inilah sejarah ini berdasarkan milik penguasa nih, Be ya. Iya. Jadi tergantung kita memandangnya seperti apa sejarah, makanya kita mau terus gali sejarah. Mumpung Babe masih ingatannya masih cering gitu kan, Iya. kita gali terus teman-teman. Bagaimana pandangan kalian mengenai kutub utara dan kutub selatan? Banyak belum disentuh sama orang mengenai cerita ini. Coba kalian tulis di bawah kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.